Bismillahirrahmanirrahim. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya akan memperkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Farid Fagi dengan NIM B1C1222162. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi dari mata kuliah hukum bisnis, yaitu mengenai penyelesaian sengketa bisnis. Nah, yang pertama itu ada penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Satu asas yang cukup penting adalah siapa yang mendalilkan wajib membuktikan kebenaran dalilnya. Asas ini dijabarkan dalam pasal 1865 KUH Perdata yang mengemukakan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk suatu peristiwa, diwajibkan untuk membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Untuk itu, jika penyelesaian sengketa bisnis dipilih melalui lembaga peradilan, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, yakni pihak penggugat wajib membuktikan kebenaran dalilnya. Di samping itu, penggugat harus tahu persis di mana tempat tinggal tergugat. Sebagai gugatan harus diajukan di tempat tinggal tergugat. Asas ini dikenal dengan istilah execution forum rei. Nah, yang kedua, penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Yang pertama ada konsep umum tentang arbitrase. Definisi dari arbitrase sendiri yaitu, jika dilihat dari asal kata bahasa atau bahasa Latinnya yaitu arbitrara, dalam bahasa Belanda adalah arbitrage, yang berarti suatu kesatuan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Artinya, penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang arbiter atas dasar kebijaksanaan dan para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh arbiter yang mereka pilih atau tunjuk. Dalam memberikan putusannya pun, para arbiter tersebut tetap akan menerapkan. Mengutip pendapat dari Stephen H. Griffiths, Munir Faudi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan arbitrase atau tahkim adalah suatu pengajuan sengketa yang berdasarkan perjanjian antara para pihak kepada orang-orang yang dipilih sendiri oleh mereka untuk mendapatkan suatu keputusan. Yang kedua, ada lagi landasan hukum arbitrase. Yang pertama, ada sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, masalah arbitrase diatur dalam Reglement of the Rechtsprechung pasal 615 dan 651, yakni reglemen acara perdata yang berlaku di Recht van Justitie atau Badan Peradilan bagi golongan Eropa. Yang kedua, ada pasal 56 ayat 2 menyatakan bahwa para pihak menentukan pilihan hukum yang akan berlaku terhadap sengketa yang mungkin atau telah timbul antara para pihak yang bersengketa. Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa para pihak yang bersengketa diberi keleluasaan untuk menentukan hukum mana yang akan diterapkan dalam proses arbitrase. Nah, ada lagi yang ketiga, macam-macam arbitrase. Dilihat dari berbagai kriteria, maka arbitrase dapat diklarifikasikan ke dalam beberapa macam. Yang pertama, menurut kekuatan keputusan. Menurut kekuatan keputusannya, arbitrase dibagi ke dalam kedua tipe, yaitu binding dan non-binding. Binding atau arbitration pada prinsipnya merupakan arbitrase dengan keputusan yang bersifat tetap dan final, mirip dengan keputusan pengadilan konvensional tingkat terakhir. Sedangkan non-binding arbitration yang sering disebut juga advisory. Yang kedua, menurut ruang lingkup tugas. Menurut ruang lingkup tugas, arbitrase dibagi menjadi interest arbitration dan rights arbitration. Dalam interest arbitration, bukannya hak yang dipersengketakan saja yang mesti diputus, tetapi para pihak bersengketa pun memakai jasa mereka untuk menciptakan provisi-provisi dan kontrak yang oleh para pihak telah mengalami jalan buntu. Nah, yang ketiga, menurut inisiatif untuk arbitrase pada umumnya berbicara dengan memakai arbitrase dipilih
atas inisiatif para pihak yang bersengketa melalui suatu kontrak yang dibuat sebelum atau setelah terjadi sengketa ini. Langkah tersebut lebih dikenal dengan istilah voluntary arbitrage. Keempat, menurut objek sengketa, dilihat dari jenis objek yang dipersengketakan, arbitrage dapat dibagi ke dalam. Yang pertama, ada arbitrage kualitas atau quality arbitration. Yang kedua, ada arbitrage teknis atau technical arbitration. Yang ketiga, ada arbitrage campuran atau makeshift arbitration. Yang keempat, ada arbitration khusus. Yang kelima, ruang lingkup kewenangan hakam atau arbiter. Selanjutnya, menurut Satria Effendi, untuk menentukan bidang kewenangan seorang arbiter atau hakam, terlebih dahulu perlu diketahui pembagian hukum Islam ditinjau dari aspek keselamatan yang didukungnya. Lebih lanjut, ia mengatakan secara global hukum Islam selain ibadah madalah dapat dibagi kepada yang pertama, yaitu ada hukuklah atau hak-hak Allah secara murni, dan termasuk ke dalam kategori ini adalah hukum-hukum yang diisyaratkan untuk melindungi kepentingan umum atau lebih dikenal dengan sebutan hukum-hukum yang menyangkut hak umum seperti hukum zina, mencuri, perampokan, riba, dan hukum minum khamar. Yang kedua ada hukul atau al-ibad, hak-hak perseorangan secara penuh, dan termasuk ke dalam kategori ini adalah setiap aturan hukum yang mengatur hak-hak perseorangan atau individu yang berkaitan dengan harta bendanya. Yang ketiga, bergabungnya hak Allah atau hak umum dengan hak hamba atau dan individu, yang dimana tetapi hak umum lebih dominan. Contohnya, larangan menuduh orang lain berzina tanpa saksi atau kadzan, meskipun ada unsur pemeliharaan kepentingan individu, yaitu untuk menghadiri pemecatan, kehormatan, dan nama baik seseorang. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.